Shalom, live now. Selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipulihkan dan dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kuasa darah Yesus untuk membungkus Bapak Ibu. Semoga hati Bapak Ibu bergembira ria, senang untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan di sebentar lagi, yaitu surat cinta Yesus, agar Bapak, Ibu, dan saya terberkati. Mari kita membuat tanda salib demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yang mana Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang penuh kuasa, yang sanggup mengubah yang tidak bisa menjadi bisa, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh saya percayai adalah Allah yang hidup, yang berkuasa menolong saya dan menolong Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah ragukan kuasanya, jangan pernah bimbang akan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penolong buat kita yang berseru kepadanya. Apapun yang kita minta, bila kita minta dengan hati yang tulus ikhlas, dan kita mau bertobat mengampuni dosa kita, kesalahan kita di hadapannya, Dia akan mencurahkan berkat yang berlimpah buat kita yang terkasih. Sekian, inilah dulu yang bisa saya utarakan pembukaan di sini. Pertama-tama saya bukakan firman Tuhan dari Injil Yohanes ayat 10, 11 dan 15, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes ayat 10, ayat 11 dan 15. Puji Tuhan. Tuhan yang berkata, "Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Inilah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang saya cintai, saya stop di ayat 11 dulu ya. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, waktu dombanya sakit, itu dirawatnya sampai sembuh. Itulah kalau gembala yang baik. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di TikTok, di Facebook. Semoga Bapak Ibu diberkati, tidak berkekurangan. Semuanya dicukupkan oleh Sang Raja kita, Yesus Kristus. Saya sehat, Bapak Ibu pun sehat yang mendengarkan ini. Gembala yang baik itu ketika lapar diberi makan. Ketika lapar diberi makan kalau gembala yang baik itu. Itulah perhatiannya sama kita. Dan saya sudah pernah dulu mengembalakan kambing dan kerbau, yang mana dulu kerbau kami ada dulu waktu di kampung 20 tahun yang lewat lah itu. Yang mana kalau kambing itu saya ikat di tempat lain yang ada itu makanan atau rumput yang segar, pernah saya lupa dengan tidak mengambil ke rumah, tidak membawanya ke rumah kambing yang 10 ekor itu ataupun yang 5 ekor itu. Apa yang terjadi? Lupa saya waktu tidur, terdengarlah suara dari kambing itu waktu pas hujan gerimis kalau nggak salah malam-malam itu. Terjadilah ribut dia di situ. Saya terus dengar, kambingku tadi lupa membawanya ke rumah, ke kandang yang di bawah rumah kami. Tiba-tiba pergilah saya malam-malam jam 1 kalau nggak salah itu. Kuambillah, kasihan sekali aku, kok bisa kayak gini lah. Kasihan memang kita sebagai ibaratkan gembala itu, melihat kambing kita yang seperti itu, kita pun merasa kasihan juga. Kok bisa lupa tadi ya. Itulah karena masih anak-anak kita waktu mengembala kambing dan kerbau waktu di kampung, yang mana hanya mendengar suaranya aja di kita di tempat jauh. Waktu malam itu terdengar, kita langsung
ngambil dia kembali ke rumah karena kebetulan gerimis. Jadi apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga gitu juga. Kalau kita berseru kepadanya dan suara apapun didengarnya, tidak pernah dia luput dari hal itu. Dan dia akan mencurahkan berkat yang datang dari Tuhan kepada kita. Kita akan diselamatkan, kita akan diberkati, berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang baik itu ketika susah dihiburnya kita dan dikuatkan. Itulah yang terjadi dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat ayat 12 sekali lagi, bahwa kita akan masuk firman ini, kita akan melihat kebenaran yang akan membuat kita bersyukur, bersemangat, datang beribadah memuji Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang sungguh dahsyat, sanggup memulihkan kita bila kita membutuhkannya. Saya menyapa Bapak Ibu sekali lagi, walaupun tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhanlah yang memberkati. Tidak mustahil kita akan bergembira ria, wajah kita akan ada sinar kemuliaan Tuhan, kita akan dipulihkan, kita akan diberkati, kita akan berkemenangan, kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Itulah kalau kita datang kepada Tuhan, berseru dan berdoa, pagi-pagi benar Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Amin. Gembala yang terbaik ayat 12, kita sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik yang domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, kita maju ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi saudara-saudaraku, ada disebut namanya gembala upahan. Gembala ini diumpamakan hari ini adalah pendeta palsu lah. Gembala upahan ini yang termasuk, ya kan, gembala palsu. Gembala upahan atau istilah yang saya dapat rema adalah, kalau dia pendeta palsu, maka saat domba sakit tidak dirawat. Saat domba-domba atau jemaat atau jiwa yang disembuhkan, dilayani, itu baru kekurangan, tidak dibantu, tidak dipenuhi, tidak dicukupkan, tidak diperdulikan, dan lain-lain. Saudara sambung sendirilah di dalam hati Bapak Ibu, apakah istilahnya pendeta palsu dan pendeta upahan itu sama. Yaitu kalau pendeta benaran, dia pastor benaran, kalau ada orang sakit pasti dijenguknya, kalau ada orang kesusahan pasti ditolongnya. Itulah kalau memang kita sadar akan penggembalaan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi gembala atau pendeta palsu, dia hanya mementingkan kehidupan sendiri. Itulah yang terjadi. Kalau yang palsu itu kita tahu mementingkan diri sendiri. Kalau kita pun datang kepadanya, doakan saya pastor, pendeta, kita bilang, dia menghiraukan kita, tidak mendengarkan akan omongan kita itu. Itulah yang terjadi. Jadi Tuhan nggak mau seperti itu. Dan saya kalau memang ada orang tergerak hati itu, saya berdoa kepadanya sebelum disuruh. Saya sudah langsung tergerak hati saya untuk mendoakan dia agar dia sehat, tidak lagi jadi beban untuk kehidupannya. Semoga dia di dalam keluarganya Tuhan diberkati, sehingga dia bisa mencari nafkah agar keluarganya bahagia. Itulah yang saya ingin dalam hidup saya. Dan saya mulai tanggal 5 bulan 1 ini menyampaikan firman Tuhan ini, yang mana kerinduan saya hanya mau menolong orang susah dan mendoakan orang sakit biar mereka sembuh. Itu aja kerinduan saya, nggak ada yang lain. Saya tidak mengharapkan imbalannya itu. Kalau memang saya perlu dana, saya minta kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga, dia sanggup memberikannya karena semuanya ada padanya. Jadi sekarang ini saya tidak ada lagi alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan, karena saya sudah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan.
yang mana jamahan Tuhan terhadap saya. Dan dia sudah menampakkan surga itu gimana, dan menampakkan iblis itu gimana, dan dia sudah menumpangkan tangannya di 2015 di pundak saya sebelah kanan ini. Dari situ saya betul-betul yakin akan kebesaran Tuhan, dan Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan itu adalah nyata, ada, hidup, dan bukan dongeng, bukan berita-berita yang hoak itu. Yang saya perkatakan pada saat ini adalah Yesus itu adalah Yesus yang hidup, yang berkuasa hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Tuhan itu asal kita panggil, dia datang seperti kilap sebentar, langsung nyata datang kepada kita. Aku sudah mengalami. Jadi nggak ada lagi alasan untuk saya tidak percaya. Jadi Bapak Ibu pun jangan ada lagi alasan untuk tidak percaya, karena Tuhan Yesus adalah betul-betul Allah yang hidup, yang berkuasa untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Bahkan dia akan memakai namanya pelayanan atau jemaat itu yaitu untuk sendiri. Bahkan dia akan memakai namanya pelayanan atau jemaat itu untuk hanya membangun kerajaannya saja, itu keperluannya saja. Jadi Tuhan tidak mau itu. Sementara Tuhan mau kita contoh, dia gembala yang baik, yaitu rela untuk berkorban untuk domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, renungan singkat ini biarlah pembukaan membuat setiap kita harus akui, harus selalu cinta Tuhan Yesus, karena dialah gembala yang baik, yang terbaik. Renungan yang singkat ini membuat kita peka terhadap kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikannya kepada kita. Jadi kalau gembala yang asli, dia akan memperhatikan waktu susah atau waktu kita susah ditolongnya. Waktu sakit kita akan didoakannya, dimintanya kepada Bapa di sorga agar kesembuhan mengalir di dalam hidup kita. Jadi itulah yang terjadi. Waktu engkau sendiri, dia akan hadir untuk menemani kita, orang yang percaya, yang penuh bimbingan Roh Kudus. Gembala yang baik tentu gembala upahan alias bicaranya pendeta palsu, itulah enggak ada baiknya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi kita tidak mau gembala yang palsu itu. Kita hanya mau gembala yang baik, seperti perilaku Tuhan Yesus, menolong dan memberkati hamba-hambanya. Apakah gembala saudara-saudara sekarang membutuhkan saudara mau berkorban? Jika kita renungkan dalam hati kita, mau peduli buat saudara-saudara, renungkan dalam hati kita, mau memberi saudara-saudara pelayanan tanpa membeda-bedakan, renungkan dalam hati kita. Kiranya pembukaan ini membuat kita sadar bahwa Yesus adalah gembala yang terbaik. Mungkin gembala di dunia pernah mengecewakan saudara, ya kan? Mungkin kita tahu, pastilah saya sendiri pun sudah pernah dikecewakan oleh gembala yang di dunia ini, yang mana saya minta tumpangan doa dulu terhadapnya, nantilah itu katanya langsung spontan. Sementara saya, ya Tuhan, hanya meminta itu aja pun dia terus langsung memberontak. Apalagi yang lain, saya pikir. Jadi dari situlah saya tidak pernah lagi meminta kepada mereka siapapun itu doa, kecuali memang disuruhnya datang ke depan dan saya akan memberkati dan doa, katanya, baru saya datang. Kalau untuk meminta-minta, saya tidak mau lagi. Kalau memang saya mau meminta, hanya minta sama Tuhan agar Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat saya. Itulah yang terjadi. Jadi kiranya Bapak Ibu terberkati. Jadi tapi jangan sampai saudara kecewa dengan Yesus, karena Yesus adalah gembala yang baik. Tentu kita harus berlindung kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, sekarang saya lanjutkan
Bagaimana buktinya Yesus adalah gembala yang baik? Dia memberikan tubuhnya, hidupnya. Dia bukan hanya berkata-kata saja, tapi dia menunjukkan sebuah pengorbanan, yaitu supaya kita dibenarkan, diselamatkan, dicucikan, dikuduskan untuk menyembah Dia. Itulah yang terjadi. Jadi menjadi miliknya selama-lamanya. Kita akan menjadi miliknya selama-lamanya, puji Tuhan. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu terkasih. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan nyawanya bagi kita sebagai persembahan supaya kita semuanya ini hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan Yesus Kristus kita terberkati, kita dipulihkan, kita mengalami mukjizat, dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu terberkati. Adapun kesalahan atau kekurangan di dalam ayat itu, inilah yang diberikan Roh Kudus kepada saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu di publik ini. Semoga Bapak Ibu terberkati dan terus mengalami peningkatan di dalam hidup Bapak, agar Bapak Ibu bersaksi akan kebesaran Tuhan, bahwasannya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang saya yakini, yang Bapak Ibu yakini adalah nyata, betul-betul hidup. Itulah saya yakini mulai hari ini. Jangan pernah lagi mendua hati, jangan pernah lagi meragukan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan pencipta, sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangan pernah bimbang, tetaplah berseru mengandalkan Tuhan dan berdoa kepadanya, karena Dia adalah sejauh doa. Untuk itu, bila kita mengundang Dia secara spontan, Dia langsung datang mengurapinya. Jadi kalau udah Roh Kudus menggerakkan, tembok pun tidak mustahil akan kita tabrak. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita ini sekarang udah diubahnya menjadi anak kesayangannya, yang mana kita tahu ikan hidup itu kalau dia selalu ikut lawan arus, tidak lagi mau menuruti arus, dia harus bergegas maju terus, pantang mundur untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami semuanya, dan saya berdoa pada saat ini, Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, dan saya yakin dan percaya kiranya Bapak Ibu yang mendengarkan ini pun percaya, Tuhan, gembala yang baik akan merawat kami, dan kami bila susah Tuhan menolong kami, dan sakit Tuhan menyembuhkan kami, di dalam kelemahan Tuhan mengangkat kami, sehingga kami semakin berani, semakin sehat, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga yang mendengar ini, bila ada keluhan yang ada di tubuh kami, dari ujung rambut sampai ujung jari kami, Tuhan yang melepaskan itu semua. Ikatan iblis, ikatan setan, roh-roh jahat, atau penyakit apapun itu, lenyap dari tubuh kami. Kami buang ke tumbir laut yang paling dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami hari ini menang, biarlah hari ini kami sehat, berkelimpahan, dan terus mendapatkan mujizat berkat yang berlimpah yang datang dari Tuhan. Semoga hidup kami menjadi contoh di dalam keluarga, dan bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Bapak, saya sudah berdoa, kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kami sehat, kami dipulihkan, dan kami terberkati. Dan saya juga mohon kepada Bapa di sorga, berkat-Mu alirkanlah kepada kami, Roh Kudus. Kiranya kami terima berkat pengampunan, berkat mujizat yang datang dari Tuhan. Kami terima di dalam hidup kami, ya dan amin. Kami masuk hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berkemenangan, kami mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan, untuk bisa kami menghidupi keluarga kami, berkati usaha kami, dan jauhkanlah mara bahaya dari kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan Yesus yang menjauhkan rintangan apapun itu, penghalang untuk kami, agar kami menang, agar kami sehat, agar kami terhindar dari mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan Yesus memberkati. Shalom. Sampai di sini ya guys, teman-teman. Semoga besok kita jumpa di waktu yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Selamat
beraktivitas. Salam santun dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Peace, bye. Dah.